Selamat sore para Bante, So, Samanera, dan Atasilani. Ya, terima kasih telah kembali bergabung di dalam sesi pembekalan masa wasa yang Sangga Terado Indonesia. Hari ini, Rabu 13 Agustus 2025, pertemuan ke-8 yang menjadi pengampu pada kesempatan sore hari ini adalah Yang Mulia Bante Maha Damadiro Mahatera dengan topik mengupas terjemahan Parita Suci, ya, bagian kelima atau pertemuan kelima. Untuk itu, nanti para Bante, Auso, Samanera, Selani bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan terjemahan Parita Suci yang terbaru. Dan sebelum kita memulai sesi pada kesempatan sore hari ini, kami mohon kepada Yang Mulia Bante Candakaro Mahatera berkenan untuk mengawali dengan Tiratana Puja. Baik para Bante dan Auso, mari kita bernamakara pada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Hang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swaghato Bhagawata Dhammo Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sanghang Namami. Terima kasih. Saya kembalikan pada Uso Ratanajayo. Ya, baik, terima kasih Bante Candakaro Mahatera, para Bante, Auso, Samanera, dan Tasilani. Pada kesempatan sore hari ini, Yang Mulia Bante Mahadamadiro Mahatera telah hadir bersama kita dan beliau akan melanjutkan pembahasan tentang pembahasan terjemahan Parita Suci edisi terbaru. Ya, untuk itu nanti para Bante, Auso, Samanera, Atasilani bisa mengajukan pertanyaan berkaitan dengan terjemahan, dan untuk mempersingkat waktu, ya, kami mohon kepada Yang Mulia Bante Mahadamadiro Mahatera untuk menyampaikan ulasannya atau pemaparannya. Terima kasih, Bante. Ya, pemaparan dari saya untuk awalan ini belum ada. Saya saya persilahkan moderator untuk apa namanya meminta ya pertanyaan-pertanyaan dari para audiens ya untuk ya apa yang belum diketahui bisa dibahas di sini. Ya, baik, Bante. Masih ada beberapa pertanyaan sisa dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi barangkali dipersilakan kepada Bante, Auso, Samanera, Teslani apabila ada yang ingin bertanya secara langsung. Di sini Samanera Wiri sudah present, Bante. Di, dipersilakan kepada Samanera Wili. Sore Bante, Ya, selamat Bante sore. ingin bertanya Bante mengenai eh, ada perubahan terjemahan terutama di Awamanggala Bante, ada di Tilakkana di Gatha Bante, ya di bagian Kanhang Dhammang Wipahaya sampai Pandito Bante, itu terjadi Ya. perubahan yang cukup besar Bante dari yang edisi sebelumnya sama yang sekarang begitu Bante. Itu boleh tolong dijelaskan nggak Bante? Mengapa Eh, perubahan terjadi? apa yang perlu dijelaskan? Pertanyaannya apa? eh Samanera ada coba em,
mencari terjemahannya gitu Bante dengan kata-perkatanya gitu Bante. Contohnya di bagian kata Akincano, tetapi terjemahan kata Akincano tidak ada di yang diterjemahan Bante gitu. Ada yang rasanya tuh ada yang terlewat atau gitu atau gimana gitu Bante. Atau Bante ada menjelaskannya tapi dengan kata-kata yang lain gitu gitu. Halaman berapa sebenarnya? Halaman 134 Bante. Di Tilakkana di Gathalo. Baik, ada di screen ya. Itu ada di, halaman berikutnya terjemahannya itu. Iya, itu sayang sekali antara palingnya dengan terjemahannya tidak satu halaman. Jadi eh, penerjemahan untuk yang ada di sini itu berkaitan dengan eh, bait sebelumnya juga. Jadi apa namanya mengaitkan mengaitkan eh, bait sebelumnya yang belum terterjemahkan yang ada hubungannya dengan bait berikutnya. Jadi ya ia bisa mengharap kebahagiaan tatra birati micaya dalam kelengangan nan sulit digemari orang. Biweke ya tak duramang. Nah, itu apa namanya eh, justru adalah di bait yang di atasnya. Setelah meninggalkan kesenangan indrawi dan tidak melekat, setelah meninggalkan kesenangan indrawi, hitua kami akincano tidak melekat, ya. Orang bijaksana menjernihkan diri, pandito, paryodapeya atanang menjernihkan diri dari pengatur-pengatur cipta, tidak klesehi. Itu ya, Bu Soy, Manera ya. Bante, permisi Bante. Ya, Ini mau minta ini Bante, yang ditampilkan di screen ini kan berbeda dengan buku yang terbitan 2025 Bante. 24. Ya. Yang Oh ya, 2025 beda. tidak Iya. sama betul. Hmm. Ya. Kalau yang di sini yang terbitan 2024 itu memang ada ada pembenahan terjemahan. Terjemahan yang lama itu kurang begitu jelas. Nah, diperjelas atau dipertepat dengan terjemahan yang baru ini. Soalnya ini apa namanya tidak mengira juga kalau ternyata penerjemahannya itu mengaitkan bait sebelumnya. Hmm. Jadi bagaimana? Eh, Oh Iya, iya, Bante. coba itu bahasa Palinya saja coba ditayangkan. permisi Bante, saya tampilkan. Yang ini ya, tilakana tilakana di kata Ya, sebenarnya. ya betul. Ya, dibesarkan dikit boleh. Ini Bante. Oke, oke. Ya, ya. Jadi eh, kata sukang bawe hak pandito itu pada bait ini kanhang damang wipahaya sukang bawe hak pandito. Eh, seorang bijaksanawan pandito oka anokamagama ya tidak bergantung pada hal-hal yang ya
yaitu apa namanya di sini dibuat sebagai karena ya sebagai sebab. Nah, ia yang bijak setelah meninggalkan yang hitam kan hang damang wipahaya. Kata dhamma di sini diterjemahkan hal. Ya, soalnya kalau diterjemahkan apa adanya, dhamma begitu, dhamma yang hitam, nah itu akan memberikan persepsi yang membingungkan. Dhamma kok hitam bagaimana sih? Ya, oleh karena kata dhamma di sini artinya adalah perihal. Nah, jadi perihal yang hitam yaitu hal-hal buruk, sukang bawetha, sepatutnya mengembangkan hal putih. Oka anokama gama dengan tidak memunculkan kesenangan atas hal yang menyenangkan. Nah, miweke yatha duramang itu masuk terjemahannya ke bait berikutnya, yaitu ia yang bijaksana itu bisa mengharap kebahagiaan. Tatra birati micaya, tatra abirati, tatra abirating icaya berharap kebahagiaan dalam hal-hal itu tatra ya dalam kelengangan nan sulit digemari orang wiweke yatha duramang. Nah, itu adalah eh, baris terakhir pada bait sebelumnya. Setelah meninggalkan kesenangan indrawi, ya, hitwa kame dan tidak melekat akincano. Orang bijaksana menjernihkan diri, pariyodapaya atanang dari pengotor-pengotor cita, tidak klesehi. Begitu. Bisa keburu enggak? Oh, paham Bante. Berarti untuk yang di bait yang sebelumnya kan ada yang ia yang bijaksana setelah meninggalkan hal hitam sepatutnya mengembangkan hal putih. Kemudian kan ada yang dengan tidak memunculkan kesenangan atas hal menyenangkan tuh itu untuk yang tatra birati micaya ya Bante. Eh, Tatra Birati Mejaya eh, dapat berharap kesenangan dalam hal-hal itu. Kata dalam hal-hal itu ya sudah termaksudkan sehingga di situ tidak diterjemahkan. Yaitu dalam hal eh, eh, menyingkirkan hal buruk dan mengembangkan hal yang baik itu. Kanhang Dhamang Wipahaya Sukang Bawetha. Oh, paham. Bante berarti untuk yang terjemahan yang dengan tidak memunculkan kesenangan atas hal menyenangkan itu palingnya itu yang mana ya Bante ya? Yang di ininya Hitwa Kame Akincano. itu kami ya sana. Meninggalkan kesenangan indrawi dan tidak melekat Akincano. Oh, ini kan yang di bait setelahnya nanti. Tapi yang di bait yang sebelumnya itu ada dengan tidak memunculkan kesenangan atas hal menyenangkan. Boleh coba di Eh, nanti. yang mana? Yang mana? Eh, boleh coba di scroll ke bagian translate ini. Translate-nya itu terjemahan lama. Ini yang baru sepertinya Bante. Yang ini ya, Oh ya ya ya. Ah, Oh, bukan, pengotor yang cipta. sebelumnya lagi. Segini ya. Yang sebelumnya lagi, maaf. Yang ini. Ya, dengan Yang tidak memunculkan kesenangan atas hal menyenangkan. Itu merujuknya Oka Anokama. Oka. Oka Anokama Gama. Oh, oh paham. Oka. Baik, Bang, ya, paham deh. Ya Terima kasih, baik Bang. ya oke. Nah, baik. Sudah, Saudara Willy ya. Baik. Terima Eh, kasih. ya, Bante, di sini ada Auso J. Silo yang raise hand. Saya persilahkan kepada Auso J. Silo. Bante, Bante. ya silakan. Ya, Bante mau menanyakan berkenaan dengan terjemahan Bante.
Ya, Bante mau menanyakan berkenaan dengan terjemahan Bante pada Dhammacakkappavattana Sutta di halaman 151 Halaman bagian Dukkha halaman Nirodha berapa? Bante. 151. 151 Bante, Ya, ya, bagian Dukkha Nirodha Bante. Di dukkha sini Bante nirodha. menerjemahkan Patinisaga itu dulu adalah tertolaknya tanha Bante. Sedangkan yang baru Ya, ini adalah tertumpahnya kegandrungan. Mohon penjelasannya Bante. sebentar ya. Yang halaman 15 berapa? 151 Bante. Enggak terjemahannya. Oh, oh, kepadaman kegandrungan tersebut tanpa sisa karena kenyempatan kegandrungan itu ya. Iya Bante. Iya, iya itu sudah sesuai dengan eh, tertumpahnya kegandrungan, terbebas dari kegandrungan, tak terikat oleh kegandrungan. Kata kata tertumpahkan patik nisaga. Ya, diterjemahkan tertumpahkan itu karena tertolak. Saya sendiri juga ada itu apa namanya meraba-raba penerjemahannya tentang Patinisaga itu apa yang paling baik eh, untuk apa namanya malah saya ini menemukan kata Patinisaga itu adalah penampikan, menampik. Iya. Soalnya mencari istilah bahasa Indonesia menyesuaikan ke dalam arti bahasa Palinya memang bukan hal yang mudah, Bu Soya. Ini saja itu artinya melepas. Pati itu ya secara spesifik melepas. Tetapi kata melepas ini sudah ada caga. Cago pati ini sago. Cago artinya melepas. Nah, kalau kita menggunakan patinisaga ini dengan arti melepas juga, itu akan rancu. Kemana bahasa palingnya itu? Jadi menggunakan semacam padanan kata, konotasi, soalnya makna kedua kata antara cagak, patinisaga itu juga mirip-mirip begitu. Ya, kata tertumpah itu ya artinya yang masuk itu keluar lagi. Atau tertumpah itu ya apa namanya apa ya tertumpah ya eh, apa yang keluar dari dalam namanya tertumpah. Bante, maaf, Ya, bisa menanggapi Bante. Ya Bante, apakah sudah jelas Bante suaranya? ya, ya. Oh ya, baik. Bante, untuk kata tertumpah itu kan juga ada pengertian airnya itu menambah lagi Bante sehingga Apa? tumpah. Airnya menambah lagi sehingga tumpah. Airnya Menambah lagi sehingga tumpah. menambah lagi. Iya, Eh, tidak harus mengandung konotasi seperti itu. Kalaupun apa namanya menambah lagi, setiap kali itu ada ahara. Ahara Hmm. itu apa? Eh, di dalam hal ini adalah tiga ahara yang lain. Phasa ahara, manosancetana ahara, dan winyana ahara. Di sini ahara itu tertumpah lagi sehingga tidak memunculkan tanha. Ya, ini apa namanya bisa dicatat dulu jika memang belum pas dengan penjelasan saya, nanti bisa dibahas dalam forum yang lain. Baik, terima kasih Bante. Ya, ya itu sebatas konotasi dari kata melepas gitu. Ya, melepas, tertumpah atau di sini saya sambil sambil apa ya mengerjakan apa ini itu sambil sambil apa melamun sambil apa bukan melamun ya merenung apa begitu eh ya terlintas beberapa peristilahan dhamma yang
apa yang pasnya ya itu sering sering kali saya apa meraba-raba mencari-cari untuk istilah gama apa yang cocok untuk bahasa Indonesianya. Ya salah satunya itu Patini Saga itu ya apa namanya ketemu istilah menampik yaitu eh, ya menolak itu menolak menampik penampikan yaitu adalah penolakan atau apa yang masuk itu tidak sampai apa yang datang tidak sampai masuk tapi keluar lagi. Nah, begitu. Ya, ya, baik. Baik, Bante. Selanjutnya ada Bante Santacito. Beliau juga raise hand. Untuk itu kesempatan diberikan pada Bante Santacito. Baik, terima kasih Auso. Terima kasih Bante untuk Ya, pencerahannya. so, iya, Saya tadi yang ditanyakan oleh Samira Willy berkenaan Akin Cano iya, yang diterjemahkan sebagai tidak melekat. Saya berusaha untuk melihat di kitab iya, pengulasnya Bante. iya, Terutama di ini kan sebenarnya diambil dari Sanggarawa Sutta. iya, Yang mana kalau kata Akin Cano sendiri kan sebenarnya dari kata kinci, iya, sesuatu atau akinci, jadi tanpa sesuatu. iya. Ya, tidak memiliki sesuatu. Tapi Mm-mm. kemudian di dalam kitab komentarnya itu, kitab pengulasnya itu diartikan sebagai nipali budu. Jadi tanpa penghalang nanti, Tanpa penghalang. tanpa penghalang di abadi Sanggarawa Sutta. Iya. Ya tentu tentu juga sebagai tidak melekat tanpa penghalang. Tapi mengacu kepada kitab pengulasnya itu nipali budu. Iya. Kemudian berkenaan dengan tadi yang ditanyakan oleh Awuso Jayazilo, Iya. itu memang salah satu tata kerja untuk orang ketiga tunggal dari Padini Saga itu adalah Padini Sajati. Artinya memang menumpahkan salah satu artinya adalah menumpahkan. Iya. Ya. Tetapi memang di dalam kitab pengulasnya memang lebih mengacu pada paricaga. Jadi paricagadhena, Iya. Padini Saga. Jadi memang agak kesulitan karena kan sudah ada caga juga di depannya. Betul. Betul. Ya, ya. Ya Jadi itu bisa apa namanya bisa harus dipahami dengan pandai-pandai, harus pandai-pandai untuk mengolah begitu ya. betul Mante. Ini hanya saya hanya sekedar menimpali saja Mante. Terima Ya, kasih. itu Terima kasih. bukan menimpali tapi menandaskan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mante. Ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bante Santacito yang telah menandaskan. Bante ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan. Dari Bante Abayanando. Nama budaya Wandami Bante, buku Parita halaman 122, bagian Patidana. Ada kata Anumodantu, Anumodana Hetuna. Mohon penjelasan sesuai tata bahasa Pali jika dikaitkan dengan kata Anumodana, Anumodami, Maha Anumodana yang digunakan di kalangan masyarakat Buddhis. Terima kasih. Baik, baik. Kata dalam bahasa Pali itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi itu ada kata dasar. Kata dasar itu bisa dibuat sebagai kata benda, misalnya kerja. Kalau dibuat sebagai kata kerja itu, kata dasar kerja itu kerja itu kata dasar. Dibentuk menjadi kata kerja menjadi bekerja, mengerjakan, mengerjai, dikerjakan, dikerjai, terkerjakan dan sebagainya. Tetapi juga bisa dibuat menjadi kata benda, ya diberi imbuhan pekerjaan atau hasil dari suatu pekerjaan namanya kerjaan. Nah, begitu. Di sini itu sangat berarti sekali dalam tata bahasa Pali. Yang kita bahas di sini adalah tentang bagaimana kata dasar itu
begitu telah mendapatkan pacaya tertentu, pacaya ini artinya boleh diartikan akhiran, tapi sesungguhnya saya kurang cocok dengan kata akhiran ini, kata pacaya. Soalnya bukan akhiran yang sesungguhnya. Soalnya kalau kita bilang akhiran itu ada yang apa namanya berfungsi sebagai akhiran lagi yang namanya wibati. Nah, hanya wibati itu ke dalam bahasa bahasa internasionalnya Inggrisnya, khususnya dalam para ilmuwan Buddhis berbahasa Inggris, eh, kata wibati itu diterjemahkan declension atau penurunan. Ya, yang saya sendiri kurang cocok dengan kata deklensi, oleh karena deklensi itu ya semacam kata turunan begitu loh, kata turunan yang itu sangat luas sekali. Hanya apa namanya kalau kita mengarah pada tata bahasa palingnya sendiri, yang digunakan adalah wibati itu artinya adalah pembagian sesuai dengan tugas-tugasnya. Jadi kata wibati ini misalnya nakro menjadi narang, narak menjadi naro, a menjadi o. Eh, itu menjadi o itu karena mendapatkan akhiran. Nah, ini sesungguhnya akhiran yang sesungguhnya begitu loh. Eh, ya, misalnya kata samana, samana. Kata samana mendapatkan pacaya neya menjadi apa nera ya eh, nera menjadi samenera. Dari kata samana mendapatkan pacaya nera menjadi samenera. Nah, samanera ini itu pacaya di sini kalau disebut akhiran tidak bisa, oleh karena apa? Oleh karena samanera ini baru kata dasar yang kalau secara tugasnya untuk subjek dia menjadi samanero untuk tunggal. Untuk jamaknya samanera, untuk objek samenerang, samanere. Nah, itu baru dikatakan akhiran yang lebih cocok. Nah, begitu. Eh, Kemudian dari kata dasar ini juga bisa dibentuk menjadi kata benda. Seperti misalnya kata anumodana itu adalah kata benda. eh, Bisa juga menjadi kata keterangan. Soalnya tergantung pada tugasnya itu mau dijadikan sebagai apa. Ini sangat variatif dalam bahasa Pali. Tidak terpatok harus yang ini atau harus yang itu, tetapi tergantung pada konteksnya. Nah, di sini kata anumodana itu adalah akar kata muda yang artinya lembut, yang artinya halus, atau muda yang artinya bersenang. Ya, mendapatkan awalan anu yang artinya turut dan mendapatkan akhiran yuk pacaya. Pacaya yuk yang yuk ini berubah bentuk menjadi anak. Jadi anu, muda dan anak. Nah, pacaya yuk ini selain berubah menjadi anak juga akan mengembangkan suku kata pertama di akar kata itu. Mu menjadi mo. Nah, begitu. Jadi eh, anu, muda dan anak. Anu mudana menjadi anu modana. Artinya keberadaan turut bersenang. Nah, ini adalah sudah kata benda. Hanya setelah bahasa Pali ini digunakan oleh masyarakat kita di zaman sekarang, baik di banyak wilayah bukan hanya Indonesia, sudah sangat rancu kadang kata benda dalam bahasa Palinya menjadi kata kerja dalam bahasa kita. Yang sesungguhnya adalah kata benda, seperti misalnya bijaksana itu adalah kata benda dalam dalam bahasa Palinya, Sanskertanya. Tapi dalam bahasa Indonesia menjadi kata sifat yang untuk membuatnya menjadi kata benda, kita menambahkan imbuhan ke an lagi menjadi kebijaksanaan. Yang sesungguhnya kata bijaksana itu sudah kata benda dalam bahasa Palinya. Nah, penggunaannya kita sudah, yaitu dari kebiasaan juga.
saya turut beranumodana ya. Nah, ada kata ber yang menunjukkan itu sebagai bentuk kata kerja. Ya, jadi bisa bisa saja menggunakan kata beranumodana. Nah, bagaimanapun ada kata kerjanya sendiri dari kata dasar muda yang mendapatkan awalan anuk muda ini menjadi anukmodati, anukmodanti, anumodantu. Semoga turut bersenang, semoga turut bersukacita, yaitu mengarah pada subjek orang ketiga jamak. Subjek orang ketiga jamak mereka. Semoga mereka turut bersukacita. Nah, jadi kalau berkaitan dengan orang ketiga jamak mereka, nah bagaimana kata kerjanya adalah anumodantu. Jadi kalau semoga mereka ya tidak usah pakai semoga lagi, soalnya anumodantu itu sudah masuk kata semoga itu. Nah, mereka anumodantu. Nah, tapi juga ganjil juga dalam kita berbahasa. Alih-alih kita menggunakan kata benda anumodana ini dengan memberikan awalan ber atau awalan-awalan yang lain yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi eh, anumodana hetuna dengan sebab-sebab dari keberadaan turut bersukacita. Nah, anumodana hetuna, ya, lewat sebab-sebab, ya, berupa keberadaan turut bersukacita. Itu kalau mau diterjemahkan secara harafiahnya. Nah, itu kurang lebihnya saya menjawabnya dengan nggak panjang, nggak singkat juga. Kalau ada penambahan maha, anumodana maha itu kan? Ya, itu istilah belakangan saja yang saya juga sesungguhnya mungkin itu kata anumodana diasosiasikan dengan kata terima kasih, sehingga kalau kita mau mengatakan terima kasih banyak, kata anumodana ditambah maha. Terima kasih anumodana besar yang itu tidak ada dalam konteks berbahasa Pali. Bagaimanapun ya itu yang merambah di masyarakat yang tanpa ada ya semacam pertimbangan dari pihak-pihak yang piawai dalam hal kebahasaan. Ini yang memang sedikit memprihatinkan di masyarakat kita, yang sesungguhnya bukan hanya di masyarakat kita Indonesia yang sangat minim mereka-mereka yang mengerti Pali saja, tetapi juga di negara Buddhis tidak akan lepas dari hal ini. Soalnya pengguna bahasa itu bukan hanya mereka yang ahli saja menurun ke masyarakat luas, tapi kadang munculnya dari kalangan bawah, dari kalangan akar rumput yang sekenanya memunculkan, kemudian ya menjadi umum, menjadi marak. Ya, seperti misalnya di dalam puja makanan itu, budang pujema, kalau yang itu betul, bagaimana kalau ini loh mempersembahkan makanan kepada imangsu Pak Bianjanang, bagaimana salinang udakang warang budang pujema. Nah sebetulnya kata imang Subak Bianjanang itu adalah sebagai akusatif, yaitu sebagai objek yang kalau digunakan itu katanya itu adalah kata kerjanya itu puja. Saya memuja apa? Akusatifnya, objeknya itu memuja nasi bersama dengan lauk pauknya. Yang semestinya adalah iknikna dengan nasi.
budang pujemak, saya semua, kami memuja Sang Buddha dengan makanan-makanan dan minuman-minuman yang berberkah ini. Ya, ya itu yang sebetulnya. Tetapi itu kalimat itu muncul dari kalangan bawah. Ya, itu apa namanya menjadi tidak sesuai dengan karakteristik bahasa palingnya, bahkan itu kaidah-kaidah berbahasanya. Tapi itu yang memang sudah marak, dan untuk diganti bagaimana, kadang orang sudah merasa apa ya, merasa eh, nggak tahu, mungkin merasa tidak ingin ada pertentangan di masyarakat begitu. Apa yang ada meskipun salah ya sudah dibiarin begitu. Ya itu apa namanya tambahan dari saya. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Bante Abayanando Mahatera. Selanjutnya Bante ada Auso Pabajayo yang dipersilakan. Pandami Bante. Ya, Ya, Bante menyambung jawaban Bante atas pertanyaan Bante Abaya tadi, bahwa rupa-rupanya bahkan di negara Buddhis pun tidak bisa dikontrol begitu Bante ya. Ketika bahasa itu dituturkan oleh banyak orang, artinya ada kemungkinan akan menjadi kebiasaan dan akan lambat laun akan diterima gitu. Bante, menyangkut penggunaan kata maha Bante, saya teringat ketika kami ngurus akun Sangga, kadang Bante, walaupun jarang, ada orang-orang yang anonim banget dan mungkin kita bisa bilang menyerang Sangga atas beberapa istilah yang kita gunakan, termasuk penggunaan istilah Mahatera. Kalau Bante Wira, Bante Ratana ingat, jadi dengan asumsi bahwa di masa lalu ketika zaman Buddha, istilah ini tidak ada kata dia, dan maka kita jamak menemukan hanya ada istilah tera untuk menyebut para sesepuh gitu. Dan kemudian kita menggunakan secara masif Bante istilah ini. Bante mungkin bisa tolong berikan ini ya, uraian. secara kronologisnya saya kurang begitu jelas, oleh karena nyata itu adalah istilah belakangan. Hanya sejauh yang saya dengar, entah zaman kapan itu, mungkin Abu Susanto Cito lebih familiar, oleh karena ini munculnya di Sri Lanka kalau tidak salah. Jadi seorang biku yang saya tidak tahu sumber aslinya ya di mana begitu ya, di Tika, di Atakata atau apa bagaimana, atau sekadar apa pendapat para biku senior belakangan. Nah, seorang biku yang ya sesungguhnya bukan hanya 10 wasa saja disebut Hera itu, tetapi adalah ia yang telah memiliki dharma-dharma, pemahaman-pemahaman mendalam dalam Buddha Sasana ini. Yang 10 wasa itu bisa mendapatkan sebutan Thera. Nah, setelah 20 wasa dia boleh mendapatkan sebutan Mahathera. Tetapi sekali lagi kata Thera Mahathera ini adalah pihak lain, orang lain yang menyebut, bukan diri sendiri. Ya, jadi kalau misalnya Amuso Pabajayo misalnya sudah 10 tahun, ya bahasanya, nah menulis surat kepada siapa, nah apa di bawahnya itu kan ada tanda tangan tuh, tanda tangan namanya siapa begitu. Nah, misalnya Pabajayo Thera misal. Nah, sesungguhnya itu kurang begitu sesuai. Soalnya ya seperti kata Mister begitu ya dalam bahasa Inggris. Mister itu digunakan oleh orang lain untuk menyebut seseorang untuk penghargaan. Tetapi ketika orang yang bersangkutan ini menulis surat, tanda tangan di bawahnya, tidak ada kata Mister mengawali. Nah, begitu. Ya. Jadi itu kurang lebihnya Amuso.
Kalau memang mau kembali ke zaman awal semua, ya toh, ya semua tradisi banyak sekali tradisi, banyak sekali adat istiadat tidak ada dalam agama Buddha awal, dan itu harus dihapus semua kalau memang maunya begitu. Ya begitu. Nah, ya, Boleh saya sedikit menambahkan, Bante? ya silakan, Amuso. Sebenarnya untuk kata Mahathera itu sangat banyak ditemukan di dalam kitab pengulas. Saya Ya, katakan sangat banyak, ya, sangat ya, ya. banyak. Ah, Tapi memang tidak pernah ditulis, tercatat bahwa yang layak disapa dengan istilah Mahathera itu sudah berapa wasa. Tapi yang jelas itu adalah memang sudah senior sekali, walaupun tidak ya, ada ya, istilah berapa wasa. Tapi ya, istilah ini sudah sangat populer di dalam kitab pengulas. Jadi ya. sebenarnya tidak baru-baru amat sebenarnya. Ini sudah Oh lebih dari ya, 2000 tahun yang ya, lalu ya, sudah ya. ada. Itu saja tambahan yang memang tidak ada dalam kitab, di dalam Tipitaka tidak ditemukan, Ya, tapi kitab pengulas sangat banyak ditemukan. baik, terima kasih. Tambahan saja, Bante. Ya, Ya. kalau di Thai sendiri, kata Mahathira dipakai, tetapi betul-betul adalah biku yang betul-betul senior, dan bukan hanya senior saja, tetapi adalah orang yang terpandang dari sisi keilmuan, dari sisi eh, segala segala kualitas bajik, baru disebut Mahathira. Yang selain kata Mahathera, kata Thera, di Thai ada sebutan lagi namanya Anuthera. Hmm. Jadi sebutannya kalau misalnya mau mau menyebut kepada para biku, misalnya yang termuliakan para Thera Nuthera, Thera Anuthera. Nah, kata Thera ini bukan berarti 10 wasa, tapi adalah mungkin sudah 50, sudah 60 wasa juga sebutannya Thera. Nah, Anuthera itu yang belum eh, ya belum dirasa pantas bagi yang bersangkutan untuk menyandang kata Thera, eh, di, diistilahkan itu adalah dikepakai istilah Anuthera. Nah, begitu. Nah, yaitu Thera kecil. Nah, sebutan Mahathera tetap dipakai juga di Thai, tapi tidak 20 tahun ke atas sebutannya Mahathera begitu. Sehingga ya pernah ada satu orang biku, ya ini hanya cerita saja, menyebut itu di dalam kartu namanya itu Mahathera begitu. Nah, kartu namanya ini diberikan biku senior yang ada di Thailand sana. Eh, kamu Mahathera? Nah, itu eh, bagi orang Thai itu sesuatu yang sangat menggelikan begitu. Sudah Mahathera penggunaannya itu adalah untuk mereka yang betul-betul bukan hanya keseniorannya saja, tetapi juga dari sisi pamor, pengaruh, pengetahuan, kepiawaian dalam kesanggaan apa dan sebagainya itu bisa diakui secara umum, tetapi juga tidak menyebut dirinya itu sebagai Mahathera. Nah, ini dalam satu nama itu disebutkan siapa begitu, kemudian dilanjutkan dengan kata Mahathera. Nah, ini ya kita paham itu bukan sesuatu yang besar di masyarakat kita, tetapi setelah itu keluar, itu bisa memberikan efek pada pada yang bersangkutan yang memberikan kartu nama itu. Hmm. Ya, saya ingin membahas tentang yang lalu, tentang kata tentang kata apa namanya apa dalam ini geridik, kata geridik. Nah, bisa itu saya belum bisa menemukan kata yang cocok untuk kata Loma Hangso ini. Kata Loma Hangso ini
boleh diterjemahkan bulu roma. Ya, kata bulu tubuh sini boleh diganti dengan bulu roma. Tetapi kata hesati, nah, kata hesati, bayang wa cambik tatang wa, bayang ketakutan, wa atau cambik tatang kengerian, wa lomahangso wa atau nah eh, bulu roma nak hesati tidak ada atau tidak muncul. Kata hesati artinya muncul. Nah, sehingga kata lomak hangso ini, kita mau menggunakan kata benda bagaimana dalam bahasa Indonesia. Saya berpikir bukan hanya seminggu terakhir ini, tetapi juga ketika ketika menerjemahkan parita ini, yaitu pada tahun 1990-an sekian, 1998, 1999, sekitar itu. Nah, yang itu adalah titik awal dari apa namanya pembaruan parita suci yang lama itu ke yang baru itu sesungguhnya terjemahannya sudah dimulai sejak tahun 1998, 1999 itu yang kemudian baru bisa tercetak untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Meskipun itu terus ada perbaikan-perbaikan hingga 2024 ini. Nah, kata loma hangsa yang artinya bulu roma. Bulu roma yang memang sudah ada. Nah, hanya untuk bisa share ini enggak? Bisa share screen enggak ya? Bante mau share screen ya? Ya, Oh, baik, Bante. Sebentar. saya harus tekan apa ini? Oh, share screen ya. Apakah sudah bisa, Bante? Ya, terima kasih. Begini. Nah, kata bergidik, ya, kata geridik itu saya ambil dari kata dasar gidik yang itu di KBBI bergidik itu dikatakan sebagai kata kerja. Kalau bergidik itu kata kerja, artinya kata kerja ini mendapatkan awalan ber dan kata dasarnya itu adalah gidik. Begitu. Tetapi kata gidik itu saya cari entry-nya di bahasa di kamus KBBI itu tidak tertemukan. Kata dasar gidik itu tidak ada. Padahal kata bergidik yang di sini adalah kata benda, kata kerja yang semestinya adalah awalannya ber, tetapi tidak ditemukan kata dasar dari kata bergidik kata kerja ini, yaitu kata gidik itu tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya kalau dikatakan kegidikan atau apa itu juga ini apa namanya ya tidak lepas dari istilah yang nantinya itu asing begitu bagi pembaca. Sedangkan kata merinding, merinding ini adalah adjektif. Kalau adjektif tidak bisa bagaimana mau dibentuk menjadi kata benda, kemerindingan atau kerindingan atau perindingan bagaimana juga terasa susah, terlalu sulit untuk diterapkan dalam bahasa yang akan dikonsumsi oleh publik. Nah, begitu. Share screen-nya belum muncul, Bante. Belum muncul. Iya, Bante, belum. Loh, saya sudah share screen loh. Bentar. Sudah ya? Sisipan dalam kata dasar nih, Bante ya. Ya, ya. Baik.
Ya, eh, jadi kata kata gidik itu saya ambil sebagai kata dasar untuk kata bergidik. Nah, kata gidik itu seperti halnya getar ini, getar mendapatkan sisipan menjadi gemetar. Tetapi kata getar ini selain mendapatkan sisipan juga bisa mendapatkan sisipan yaitu el, menjadi geletar. Nah, kata geletar ini, baik kata getar maupun geletar, itu adalah kata kerja menurut KBBI. Hanya kadang kita menjumpai kata geletar itu dipakai sebagai kata benda. Sedangkan kata gemetar itu adalah kata sifat. Nah, begitu. Jadi mengacu pada eh, kata geletar dari kata getar ya itu geletar geletar halilintar. Nah, misalnya geletar halilintar membahana. Nah, ini kata geletar ini adalah kata benda dan ini kebutuhan kata benda di sini kata kata gidik ini atau loma hangsa ini dibutuhkan dalam fungsinya sebagai kata benda yang sama dengan kata bakyang wa camitatang wa, ya, ketakutan, kengerian, dan satu kata benda yang lain yang punya permanaan bergidik ini yang adalah kata benda. Nak hisati akan tidak ada atau akan tidak muncul. Nah, untuk mencarikan kata benda untuk kata semacam bergidik dalam bahasa dalam kata bendanya ini, ya terus terang saya belum mendapatkan kata yang cocok. Ya, seperti misal itu ya tadi tapi itu sempat disebutkan kata getar menjadi kata kerjanya bergetar, geletar juga sebagai kata dasar bergeletar, tapi gemetar ini kata sifat. Nah, banyak juga temali, ya, tali temali. Tali ada, tetapi temali itu tidak ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia KBBI. Nah, apakah kata temali yang tidak ada dalam KBBI itu masyarakat dalam arti ini dilarang untuk menggunakan kata temali? Itu sudah ada di masyarakat dipakai. Nah, termasuk kata seruling yang berasal dari kata suling. Nah, kata suling dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya hanya satu saja, yaitu mengambil uap cairan yang dipanaskan, yang kemudian uapnya itu dijadikan air lagi, namanya menyuling. Nah, kata suling yang artinya alat musik tiup itu tidak ada dalam KBBI. Yang ada hanya seruling saja. Padahal kata seruling itu adalah kata perkembangan dengan mendapatkan sisipan dari kata suling. Nah, satu hal lagi kata tunjuk. Kata tunjuk itu adalah kata dasar untuk kata kerja, termasuk kata keterangan, misalnya menunjuk, misalnya petunjuk, penunjuk, dan sebagainya. Tetapi kata telunjuk, dari kata tunjuk ini mendapatkan sisipan L, kata telunjuk ini menjadi kata benda. Nah, kalau misalnya Loma Hangso, nah, yang secara harfiahnya adalah huruf Roma, nah hisatik tidak muncul. Nah, hulu Roma tidak muncul, hulu Roma itu sudah ada di dalam tubuh. Hulu Roma sudah ada, dikatakan tidak muncul itu sesuatu yang aneh begitu. Nah, bak yang wa, bak yang wa. Ya, bak yang wa, baik baik ketakutan, cambik tatang, kengerian, loma hangso, nah adalah eh, bergidik bulu Roma. Nah, kata bergidik itu adalah kata kerja.
kecuali kata bergidik itu adalah kata benda. Ya enggak soal mau dimasukkan di situ. Nah, sehingga saya pada waktu itu menggunakan kata geridik dengan punya tujuan seperti halnya kaidah-kaidah yang ada yang dari kata dasar diberi sisipan tertentu itu bisa apa namanya menjadi kata benda, bisa menjadi kata kerja tetap, bisa menjadi kata sifat, dari kata getar menjadi geletar. Nah, dan sebagainya. Nah, sehingga yaitu untuk apa mengantisipasi bagaimana caranya membentuk kata benda agar terjemahan itu menjadi benar. Soalnya kalau hanya bulu roma tidak muncul itu tidak masuk akal, itu tidak bisa. Nah, ya ini saya tidak bisa dalam hal ini saya belum bisa menemukan. Saya titip pada para audiens semuanya untuk ya membantu mencarikan pengganti kata geridik. Nah, jika memang ini perlu diganti. Ya, itu apa satu hal yang saya pengen sampaikan di sini tentang kata geridik itu. Satu hal lagi adalah tentang penjelasan saya yang ada sepertinya ada komentar, kok penjelasan saya, kata-kata saya tidak pernah didengar kalau apa namanya ada demikian, yaitu kalau nggak salah dari pertanyaan Abuso Abayanando tentang arti kata Sabe Dhamma Anatta itu bagaimana, kok berbeda dari Sabe Sangkara Anicca, Sabe Sangkara Dukkha. Saya menjawabnya, sesungguhnya kata dhamma ini mengacu pada sangkara dan wisangkara yang adalah kalau dalam bahasa istilah yang lainnya secara kata kerjanya adalah asangkata, sangkata dan asangkata. Sangkata adalah kata kerja untuk kata benda sangkara. Sedangkan asangkata itu kata bendanya adalah wisangkara yang memang umum dipakai dalam ini apa pustaka Buddhis. Seperti misalnya di Dhammapada wisangkara gatang citang. Nah, wisangkara gatang citang. Nah, di sini mungkin perlu saya oke. Ya, betul. Nah, ini saya buat yang agak besar. Nah, di Dhammapada, wisangkara gatang citang tanhanang kayak majagha. Nah, di sini ada terjemahannya, ada penjelasannya. Wisangkara gatang citanti. Idani mama citang, wisangkarang. Pada saat ini pikiranku wisangkarang tidak berupa bentukan lagi dalam arti nibbanang, yaitu nibbana. Aram mana karena wasena gatang anu pak witang. Nah, jadi di sini kata wisangkara itu nama lain dari kata nibbana. Yang adalah keberadaan yang tidak terbentuk, yaitu asangkata. Yang sama dengan juga istilah wisangkara. Sehingga saya mengatakan sabe sangkara anatta, tetapi bukan hanya sangkara saja yang anatta. Nah, yang sesungguhnya adalah wisangkaro anatta. Atau yang lalu itu saya menggunakan kata sabe wisangkara anatta. Nah, supaya itu ya mirip-mirip dengan yang sebelumnya sabe sangkara itu, ya ini adalah sabe wisangkara yang sesungguhnya
kata wisangkara itu hanya mengacu dalam hal ini adalah satu hal saja, yaitu nibbana. Ya, meskipun sebutannya adalah sabe wisangkara, ya yang dituju tentu hanya satu, yaitu nibbana ini saja. Ya, sebutannya adalah sabe wisangkara anatta, ya segala hal yang tidak berupa bentukan, yang tidak lain adalah nibbana, itu adalah yang anatta, yang tidak ada diri. Jadi penjelasan seperti ini ya memang tidak ada di apa namanya di dalam eh, apa namanya sutanya bagaimana, ya kita tidak bisa menjelaskan sesuatu itu harus selalu ada yang ada di Tipitaka. Soalnya kita sedang menjelaskan apa yang lebih luasnya, lebih penjabarannya bagaimana kita setiap katanya itu harus tercantum dalam Tipitaka. Dalam itu ya sulit dimungkinkan begitu. Seperti halnya di kata-kata ini, banyak sekali kalimat-kalimat ya tidak ditemukan di palingnya. Oleh karena apa? Ya memang sedang menjelaskan palingnya itu. Ya hanya saja penjelasannya itu eh, kira-kira bersepadanan tidak dengan palingnya, yaitu dengan Tipitakanya. Hanya itu saja yang patut untuk dipertimbangkan. Ya, sejauh itu adalah ada dasar kata wisangkara ini adalah asangkata yang adalah nama lain dari nibbana. Kita menyebut sabe wisangkara anatta atau wisangkaro anatta. Saya rasa itu tidak salah, tidak soal juga. Sabe sangkara anatta, ya itu tidak salah juga meskipun di apa namanya di Tipitaka tidak ada. Oleh karena apa? Ini kita sedang menjabarkan tentang kata dhamma itu terpilah menjadi dua, yaitu asangkata dan sangkata. Sangkata dan asangkata. Tujuannya adalah untuk memilah-milah, begitu. Jadi bukan pernyataan yang kita harus mengutip yang ada dalam Tipitaka, yaitu tidak bisa ditemukan memang begitu. Nah itu apa namanya sedikit juga penjelasan saya tentang apa namanya kata wisangkara ini. Ya apa namanya ini juga kata wisangkara gatang ya menunjukkan keberadaan kesirnaan tanha. Tidak lain adalah kesirnaan tanha itu sendiri, yaitu arahata magga, pencapaian ajaga, pencapaian arahata magga, arahata pala. Nah, ini adalah yang ada di Sarata Dipanitika, pustaka pengulas Vinaya Pitaka. Ini sudah tadi, ya. Ini juga, nah, apa namanya? Seseorang semestinya keberadaan merenungkan wisangkara, yaitu nibbana, bukan merenungkan sangkara. Keberadaan merenungkan animita, bukan merenungkan nimita, yaitu apa namanya mengambil sebagai yang bukan nimita. Ini untuk yang anicca. Ya, yang sangkara wisangkara itu berkaitan dengan atta anatta. Nah, ini adalah apa namanya penjelasan yang ada untuk bojangga. Ya, apa namanya tentang bagaimana penggunaan kata wisangkara itu. Nah, ini jelas di dalam Netik Pakarana Tika kata wisangkaro nibbanang. Wisangkaro adalah nibbana. Nah, ini adalah ya sebatas sebagai pembuktian bahwa yang saya sampaikan yang lalu itu ya wisangkaro atau saya mengatakan sabe wisangkara anatta. Nah, sesungguhnya mengacu ke nibbana yang tidak lain adalah asangkata dhamma. Nah, kata asangkata ini tidak mungkin dipakai oleh karena apa? Itu bukan kata benda, itu kata kerja. Atau istilahnya itu
apa ya istilahnya itu, kata dalam bahasa Inggrisnya itu apa itu? Nah, lupa saya istilah ketatabahasaannya. Yaitu kurang lebihnya untuk penjelasan lebih ya, tambah penjelasan tambahan untuk jawaban yang pernah saya berikan kepada Awuso Abhayanando pada waktu pertemuan yang lampau. Ya, itu tambahan sedikit. Silakan apa moderator pembawa acara untuk memandu berikutnya. Baik, Bante, terima kasih jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Auso Upasanto. Wandami Bante izin bertanya, apa saja Bante kotoran batin yang terkandung dalam makna kata debu dalam kalimat atau syair permohonan Dhammadesana atau Dhammadesana Aradhana? Terima kasih. Iya. Halaman berapa ya, tolong? Sebentar Bante. Halaman 63. 63 Bante. Iya. Ya, kata yang punya debu sedikit itu dari kata satta, satta parajaka jatika. Ya, ya, satta itu digabungkan dengan apa raja, eh, apa raja, raja itu artinya debu. Apa itu sedikit, sedikit debu namanya apa raja. Dan kata akha, akha di situ artinya adalah mata. Jatika itu adalah satu fenomena, satu fenomena, satu kemunculan, ya, atau itu sebatas ia yang punya keberadaan. Nah, kata jatika, ya, makhluk-makhluk yang punya keberadaan ada sedikit debu di matanya. Ya, itu kalau dalam terjemahan secara ininya. Ya, eh, kata kotoran, ya ada yang mengatakan kotoran itu ya memang memang bukan, ada yang mengatakan ya memang permaknaannya itu ya. Kotoran batin itu artinya adalah batin yang menghasilkan sesuatu, sampah, itu namanya kotoran batin. Sedangkan loba dosa moha itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh batin. Jadi kalau dikatakan kotoran batin, loba dosa moha itu tidak cocok. Nah, cocoknya kata loba dosa moha ini terjemahan untuk peristilahannya itu adalah pengotor batin, yaitu satu fenomena batinia yang biasa mengotori batin, yang memungkinkan mengotori batin, namanya pengotor batin, seperti halnya antara mata dan pengotor mata, antara hidung dan pengotor hidung. Nah, pengotor hidung itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh mata, tetapi sesuatu yang mengotori hidung. Kotoran hidung ya, sesuatu yang mengotori hidung namanya pengotor hidung. Mungkin itu adalah apa namanya debu atau cat atau mungkin apa misalnya, yaitu namanya pengotor. Ya, jadi penggunaan kata kotoran batin, meskipun kata kotoran itu sudah jamak dipakai dalam konteks pengotor juga, hanya secara kebahasaan, kaidah berbahasa itu kurang begitu baku. Ya, sehingga apa namanya, jika memungkinkan untuk mengubah, ya, jadi soalnya apa? Peristilahan ini sangat-sangat penting dalam pemahaman kita. Soalnya ya itu bahasa itu ya adalah eh, berkaitan dengan kognisi, pemahaman yang seseorang itu mesti capai. Kalau kognisinya itu tidak benar karena istilah yang digunakan itu salah, ya salah kaidah atau salah arti, salah makna. Nah, apa yang dimengerti dalam pokok-pokok dharma itu juga akan menjadi bergeser atau melenceng atau tidak tepat sasaran. Nah, ini adalah memang kata pengotor itu ya cenderung
cenderung asing, masih dalam telinga kita kebanyakan. Hanya kalau kita sudah memasyarakatkan, saya rasa itu akan tidak menjadi asing lagi. Ya itu Abuso tentang kalau itu sudah menjawab belum ya? Di sini Bante Santacito ada menambahkan Bante di kolom chat. Ya, Debu di sini mengacu pada raga, dosa, dan moha. ya satu betul sekali. Dalam kitab pengulas Vinaya. Ya, dalam arti tidak ada debu di mata mereka bukan berarti matanya berdebu, yaitu mata batin. Ya, ya mata batin. Mata dalam arti adalah batin. Ya. Ya, jadi di sini makna kiasannya kita tidak bisa ya dengan menutup mata mengabaikan gaya bahasa seperti kiasan dalam mengerti dharma. Kita juga harus bisa paham dan banyak sekali di eh, pustaka-pustaka Buddhis itu yang menggunakan kiasan-kiasan ya seperti misalnya pada syair bunga misalnya ia yang sibuk memetik bunga ya akan lengah dan tidak akan mendapatkan ya contohnya begitulah itu di warga Pubak Waga. Nah kalau kata memetik bunga-bunga itu diganti dengan ia yang melekati kesenangan-kesenangan indrawi, memang artinya ke sana, memang maksudnya ke sana. Tetapi kalau diterjemahkan seperti itu, kata bunga menjadi tidak ada, dan apakah masih sesuai untuk masuk di dalam warga bunga atau pubak waga itu? Nah, masuk ke Pubawaga karena memang ada kata-kata bunga, tetapi kata bunga ini kiasan yang mesti dijelaskan oleh mereka yang mengerti, oleh mereka yang mengetahui, oleh mereka yang belajar kepada publik. Nah, begitu. Itu salah satu contoh. Baik, Bante, terima kasih. Ya, terima kasih Oso. Iya. Di sini sebenarnya Willy mau bertanya atau menambahi? Sorry. Oh, bertanya Bante. Ya, silakan. Saya bacakan di kolom chat dulu boleh ya, saudara? Boleh silakan. Karena tadi sudah sebentar. Iya. Bante ada pertanyaan dari Bante Upasamo. Di sini ada 2 pertanyaan Bante, saya bacakan satu persatu. Yang pertama, nama Kara Bante mohon penjelasannya. Yang pertama, kalimat yang ada di Perenungan Makan halaman 198. Makan bukan untuk bermain, bukan untuk bermabukan, bukan untuk berdandan, bukan untuk berhias, dan seterusnya. Mohon penjelasannya, Bante. Iya. Kemudian yang kedua, Bukanlah. perbedaan kata suwaco dalam Karania Metasutta, syair pertama. Dan sowacasata Manggala Sutta, syair ke-12. Iya, baik. Baik. Dalam terjemahannya, nak dawaya bukan untuk bermain, nak madaya bukan untuk bermabukan, nak mandanaya bukan untuk berdandan, nak wibusenaya bukan untuk berhias. Artinya bukan untuk kecantikan, bukan untuk supaya menjadi six packs, supaya menjadi langsing, atau supaya menjadi gilang gemilang berkilau, tetapi sebatas melangsungkan kehidupan. Nah, mengapa kok ada berdandan, ada berhias, apa hubungannya dengan makanan? Yaitu memang bahasa palingnya ya begitu. Ya kata kata mandanaya wibusanaya itu ada di kalau atasila itu ada di itu poin keberapa ya? Poin ke-7 ya. Malaganda wilepana dharana mandana wibusanatana. Mandana wibusanatana. Nah, kata mandana di sini
kata yang sama, wibusana juga yang sama. Nah, itu berkaitan dengan itu perhiasan yang ya mungkin anting, yang mungkin bedak, yang mungkin apa dan sebagainya. Nah, itu digunakan kata yang sama, mandana dan wibusana. Nah, dalam bahasa Palinya untuk perenungan makanan digunakan kata mandanaya dan wibusanaya di sini. Saya tidak bisa menerjemahkan dengan istilah lainnya. Oleh karena itu akan menyalahi begitu. Jadi apa adanya di sini kata mandana wibusana, ya di sanalah yang saya terjemahkan. Nah, begitu. Eh, Kata suwaco itu adalah kata keterangan, yaitu ia yang mudah dinasihati. Su artinya mudah. Su selain artinya baik, su selain artinya amat, ya. Su juga berarti mudah. Su waca itu artinya perkataan. Ya, sudah menjadi penetapan untuk bahasa palingnya. Su waca ini adalah ia yang mudah dikata-katai. Ia yang mudah diberi kata-kata, yaitu ia yang mudah dinasihati. Yang mudah dinasihati namanya suwaca. Sedangkan sewacasa itu eh, sewaca sakta dalam Manggala Sutta halaman berapa ya? Eh, Sewaca sakta itu adalah kata benda, keberadaan orang yang mudah dinasehati. Ya, itu sudah menjadi kata benda jadian. Kalau suwaco hanya sebagai kata keterangan, semacam kata sifat, tetapi ya dikatakan sebagai sifat secara murni ya tidak bisa. Oleh karena itu ya semacam pelengkap, begitulah pelengkap. Kalau kata sifat murni itu misalnya putih, tinggi, eh, buruk, nah itu kata sifat murni. Tapi kata eh, yang yang mudah dinasihati, nah ini eh, ya mirip-mirip kata sifat tapi bukan kata sifat murni, lebih ke kata pelengkap atau kata keterangan untuk kata benda. Nah, begitu. Ya, baik Bante. Apakah Ya, sudah jelas barangkali Bante Upasamo? Ya, sudah. Terima kasih. ya, sama-sama. Ya, baik Bante, terima kasih. Saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Atasilani Gunanandini. Bante, mengapa di Adita Paryaya Sutta, Bante mengganti istilah kata terbakar menjadi membara? Iya, eh, sebetulnya ya eh, tidak jauh berbeda sih antara kata terbakar dan membara. Ya, oleh karena kalau terbakar itu eh, ya keberadaan ya keberadaan yang dibakar begitu. Hanya di sini eh, sesuatunya itu memang dalam kondisi membara, dalam kondisi ada bara. Ya, bahwasanya eh, caku atitang, mata ini membara. Ya, membara oleh apa? Ya, membara oleh membara oleh raga, membara oleh dosa, membara oleh moha, membara oleh kelahiran, ketuaan, kematian dan sebagainya. Ya, itu jadi membara itu bagaimana? Ya, sifatnya ya ya panas atau hangus atau eh, apa namanya eh, terbakar, ya bisa saja begitu. Eh, s- Atas Silani Gunanandini atau Sila Guna, apakah sudah jelas atau ada lanjutannya Sila? Iya,
Eh, Bante, apakah ini artinya maksudnya itu menggunakan istilah kata bara itu saya mengimajinasikan seperti sudah ada bara api begitu Bante. Jadi eh, bara api itu kan muncul karena sesuatu yang terbakar ya Bante, begitu. Jadi memang ketika seseorang melihat ataupun karena kelahiran ini segala sesuatu yang terkondisi karena lahir kemudian berhubungan dengan potensi-potensi apapun dari caku, dari indera-indera yang lainnya pun itu sudah ada bara api yang punya potensi nantinya akan membakar begitu Bante ya? Atau bagaimana saya memahaminya ya? Jadi bara itu akan punya potensi menimbulkan api yang lebih besar jika Enggak, eh, membara itu sendiri sudah itu apinya sudah itu berkobar, membara itu. Hanya saja mungkin kata membara ini tidak harus ada lidah apinya. Ya, ya ah. oke. Seperti misalnya arang gitu yang merah sekali, mungkin tidak ada api di sana, tapi membara. Punya potensi Ya, membara. ya. Hmm. Oh baik Bante. Ya, Ya, ya. terima kasih Bante. Ya. Hmm. Baik. Bisa menambahkan Bante? Ya, silakan Nambuso. Ya, berkenaan dengan kata adita, Ya, itu di beberapa perumpamaan tampaknya seperti mengacu kepada menyala, Bante. menyala. Menyala. Ya. Jadi seperti ada nyala apinya. Mm-mm. Seperti misalnya yang sering kali di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu, misalnya siatapi bikawi puriso Ya. agaceya aditang pinukang adaya. Jadi seperti seseorang yang membawa obor terbuat dari tina, terbuat dari rumput yang menyala, Bante. Ya. Jadi Ya. kalau membara itu tadi sepertinya tidak menyala. Bagaimana? Itu membara itu menyala juga bisa jadi. Begitu. Ya, jadi membara itu malah lebih luas cakupannya. Ada lidah apinya maupun tidak ada lidah apinya, tetap namanya itu membara. Ya. Karena Ya. memang juga ada juga perumpamaan lain yang memang mengacu kepada membara. Ya. Misalnya perumpamaan mengenai kalau kita mengacu kepada sangkara, Ya. melekat kepada sangkara, kemudian seperti seseorang yang dibawa ke lubang Anggara Kasu itu, Bante. Ya, ya. Ya itu juga kata istilah yang digunakan juga aditang. Jadi Iya, seperti memang iya. membara begitu. Membara, ya. Nah, Kadang-kadang seperti menyala, kadang-kadang membara begitu. ya, ya, ya. Dan itu apa namanya kata ya, menyala dalam arti menyala seperti itu ya eh, sudah pasti yang menyala-nyala itu ada baranya di dalamnya. Ya. Sedangkan kalau apa namanya terbakar, ya belum tentu yang terbakar itu menyala-nyala. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante Santacito atas tambahannya dan Silaguna atas pertanyaannya. Baik, kesempatan diberikan kepada Samanera Willy yang raise hand. Samanera Willy dipersilakan. Izin bertanya Bante. Jadi Ya, eh, kan di Bante Karata Sutta itu sebenarnya terjemahannya tidak berubah Bante, tetapi Bante ada menambahkan dua footnote, ada dua footnote yang ditambahkan halaman berapa? halaman 133 Bante. Nah, Samanera yakin kalau footnote itu ditambahkan kan berarti sesuatu hal yang penting gitu Bante. Boleh tolong Ya, dijelaskan nggak Bante mengenai tambahan ini Bante? yang mana ya? Di Bante Catatan Karata kaki yang berapa? nomor 2 dan nomor 3 Bante.
Ya, kata bergeming tanpa goyah, bergeming. Nah, kata bergeming berarti teguh tidak bergerak. Ini saya menggunakan bahasa yang KBBI itu pakai. Yang meskipun itu mungkin berlawanan dengan pengertian masyarakat secara umum. Bergeming itu artinya itu bergerak. Tidak bergeming itu artinya diam. Itu kalau di masyarakat. Tapi kalau di KBBI, nah coba apa namanya Abuso Ratanajaya bisa lihat apa namanya di internet. Iya, Bante. KBBI bergeming itu artinya apa? Ya, baik, sebentar, Bante. Ini, Bante, sudah muncul. Bergeming, tidak bergerak sedikit juga, diam saja. Ya, bergeming itu artinya tidak bergerak sedikit juga, diam saja. Nah, ini eh, adalah eh, ya penandasan bahwa kata bergeming di sini eh, ya mengacu pada KBBI. Ya, meskipun itu ya melawan perasaan orang banyak dalam mengerti kata bergeming. Ya, nggak tahu mana yang benar juga. Saya tidak dalam hal ini ya tidak tahu entah KBBI-nya yang eh, apa namanya ya yang punya ini punya punya pemikiran atau punya dasar atau itu mengikuti mengikuti apa yang masyarakat itu pahami. Nah, itu saya juga tidak bisa hanya kita eh, apa namanya kalau memungkinkan ya dalam hal ini eh, eh, kamus itu juga bukan patokan yang 100%, tetapi ya setidaknya kalau kita mengikutinya ya itu akan lebih baik. Tidak 100%. Ya. Kemudian untuk patut mengembangkan tangwida manubruhaye. Tangwida manubruhaye. Patut selalu mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Nah, tidak lain adalah melihat pacupanan Cahyudama. Menembus 4 kebenaran Arya dengan penyikapan ke dalam salah satu dari 12 penyikapan itu, yaitu satu, dukkha. Dukkha itu disikapi dengan 3 cara, yaitu dengan eh, ya pernyataan kebenarannya itu diketahui, yang kedua itu mengenal yang patut dikenali, dan yang ketiga dukkha itu yang sudah dikenali. Jadi apa namanya dukkha yang pertama adalah pernyataan apa yang diketahui, yang kedua itu adalah patut untuk dikenali Pak Rinyeya. Eh, yang ketiga, tugas yang ketiga adalah parinyata, yaitu yang sudah dikenali. Ya, mengenali ini loh keberadaan dukkha dengan tembus secara cara pandangnya. Nah, dukkha samudaya, kemunculan penderitaan, eh, terbagi menjadi 3 juga. Sama juga sebagai pernyataan keberadaan kemunculan dukkha. Yang kedua adalah kemunculan dukkha itu patut untuk dipotong. Dan yang ketiga, kemunculan penderitaan itu yang sudah dipotong. Nah, demikian pula yang ketiga dan yang keempat. Ya, mirip seperti itu. Sehingga 3 kali 4 itu ada 12. Nah, kesemuanya itu, baik ke-12-nya itu,
dari mulai pernyataannya sampai tindakan untuk mengerjakan itu, yaitu yang patut dikenali, yang patut dipotong, yang patut ditembus, yang patut dikembangkan, dan keberadaan telah mengenali, telah memotong, telah menembus, telah mengembangkan, keberadaan itu adalah mesti dimengerti sebagai sanya yang tidak ada inti, tidak ada diri, yang anatta. Nah, itu adalah bagaimana praktik dalam wipassananya. Termasuk ya bukan hanya keberadaan objeknya yang patut dipotong dan yang telah terpotong, tetapi apa namanya di sini pancakanda kesemuanya ini yang dimengerti sebagai sosok ini juga harus dipecah-pecah. Ya, sesungguhnya itu bukan onggokan yang utuh, melainkan adalah onggokan yang tidak ada inti, tidak ada diri, dalam arti yang kosong, semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Dan di sini baik yang ditengarai maupun yang menengarai, nah adalah keberadaan yang anatta. Ya, yaitu apa namanya secara globalnya dalam pelatihan batin dari sisi wipassananya. Ya, itu kurang lebih Abuso sama Nera. Ya. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada Auso Karnasilo yang resen. Pada Auso Karnasilo dipersilahkan. Izin Wandami Bante. Izin bertanya Bante perihal di Parita Omanggala Adya Sutta Bante. Nah, itu kan halaman 138 Bante. Ya, tolong sebutkan halamannya sekaligus ya. Ya, Adya Sutta halaman 138. Enggak, untuk yang lain-lainnya juga. Ya Bante, di situ kan dijelaskan atau Pancabalikata. Nah, kemudian ada catatan kaki di bawah Bante tentang Ya. Pancabali. Iya. Nah, di situ kan disebutkan ada sajian kepada yang telah tiada atau para leluhur atau sajian kepada para dewa Bante. Ya. Saya ingin tahu yang 2 poin itu Bante. Yang 2 poin yang mana? Yang di catatan kakinya Bante, yang Pancabalinya kan 138. Sajian kepada sanak saudara yaitu berbagi, memberi. Ya, memberi itulah memberi. Ya. Memberi kepada sanak saudara, famili, memberi kepada tamu, memberi kepada sanak keluarga. Yang telah tiada. Yang telah tiada, ya. Terima kasih. Kepada raja berupa pajak, berupa upeti. Ya, soalnya itu apa? Itu untuk kesejahteraan bersama. Ya, dan raja perlu hidup. Raja itu tidak bekerja mencari uang, kerjanya adalah mengurus rakyat. Sehingga raja perlu diberi upeti supaya pekerjaannya itu ya bisa lancar untuk kesejahteraan rakyat. Dan sajian kepada dewa. Nah, kata dewa di sini ada dewa-dewa, ada wisudi dewa. Yaitu dewa dalam arti sosok-sosok yang punya kemuliaan sisi batinia, berada di alam surgawi, termasuk juga wisudi dewa, yaitu para suciwan. Yaitu adalah pancak balik. 5 korban. Kata korban di sini, balik di sini, yang awalnya itu dimengerti adalah dengan korban manusia, korban apa namanya perawan yang masih ya apa ya masih sing-sing begitu ya, bahasa Indonesianya apa itu ya. Ya, itu biasanya pada kepercayaan tertentu. Nah, gadis yang apa namanya masih apa istilahnya itu masih murni begitu ya. Nah, itu dikorbankan atau setidaknya itu korban hewan. Nah, itu kata bali, kata korban. Tetapi dalam Sang Buddha ini mengajar Dhamma, kata bali itu tidak lain adalah 5 jenis korban, yang tidak lain adalah pemberian sesuatu kepada jenis-jenis orang yang tercantum itu. Izin Bante, bertanya lagi, meluruskan Bante pertanyaan saya.
Kalau persembahan atau sajian kepada yang telah tiada ini apakah seperti yang kita lihat Ya, dalam pelimpahan ayat jasa tadi? itu. Pelimpahan jasa. Oh, bukan satu makanan minuman yang disediakan pada satu meja kepada para leluhur begitu Bante, bukan ya? Dengan cara begitu juga tidak soal. Ya, soalnya apa? Itu adalah bukan berarti tidak punya apa namanya makna bahwa apa namanya mendiang itu akan datang memakan sampai habis koret-koret mangkoknya, melainkan adalah niatan hati yang disertai dengan kebajikan. Begitu. Ini leluhurku, ini moyangku, mereka adalah orang-orang yang berjasa, meskipun secara nyatanya itu mereka akan tidak memakan langsung, tetapi ini adalah luapan dari bentuk rasa tahu budi jasaku, penghargaanku, cintaku, dan apa namanya baktiku kepada mereka. Ya, termasuk di dalamnya ya pelimpahan jasa juga. Berbuat kebajikan, kemudian melimpahkan jasa kebajikan, termasuk juga bagian dari apa namanya peta Bali. Ya, baik Bante. Kalau yang terakhir Bante, maaf izin sekali Bante. Kalau yang untuk sajian kepada para dewa nih seperti kebanyakan di tradisi kami juga budaya kami Bante, apakah itu juga yang termasuk kami berikan kepada ruka dewata seperti dewa pohon, dewa penjaga, araka dewata begitu Bante ya? Seperti kan menyediakan buah-buahan, bunga-bungaan begitu. Ya, itu apa namanya dalam tradisi begitu sesungguhnya ya ada tidak hanya di Indonesia, termasuk ada yang di India juga, termasuk di wilayah-wilayah lain. Hanya kata dewa di sini adalah secara Buddhisnya, bukan secara lokalnya, lokal pemikiran lokal. Dewa di sini adalah ia yang punya kualitas-kualitas bajik. Kata dewa di sini. Yang ia yang berada di kualitas bajik, mentalnya pun mental bajik, mentalnya pun mental bahagia. Masuk di alam sugati. Ya, termasuk juga mereka yang telah mencapai jana, ya sebagai makhluk Brahma, itu juga dewa. Ya, termasuk juga para sotapana, sakadagami, anagami, arahata, juga arahanta juga dewa juga di sini. Ya, kira-kira begitu, Ambuso. Ya, baik. Terima kasih Bante Ya, atas jawabannya. Baik, terima kasih Oso Koneselo untuk pertanyaannya. Di sini ada Yang Mulia Bante Adi Kusalo Mahatera. Beliau resen, dipersilakan kepada Bante Adi Kusalo. Pandami Bante Damadiro, Ya. Mahatera. Ya. Pandami juga kepada para Bante yang lain. Terima kasih pada kesempatan ini saya tidak bertanya, hanya ada usulan nanti. Pertemuan bahasan wacana Pali ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya, tentu juga bagi para Bante dan Awuso yang lainnya. Tetapi mungkin nanti berakhirnya kegiatan ini hingga masa ini, harapannya bukan hanya dapat mendengarkan, menghayati, dan rekaman di YouTube atau audionya, tetapi kedepannya mudah-mudahan dapat dibukukan dan wacana Pali ini dalam tahun ini bisa menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, ada saran dari saya adalah yang pertama, hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan atau yang diragukan di wacana Pali itu di antara para Bante, Samanera, Tasilani bisa dikumpulkan. Kemudian kalau sudah terkumpul, nggak tahu yang berwenang dari Dewan Pimpinan kemudian menunjuk tim membantu Bante Damadiro
membahas masukan, saran, keraguan yang ada di wacana Pali ini. Bagaimana baiknya nanti dalam tim itu boleh diskusi, boleh berdebat, tujuannya untuk menyempurnakan wacana Pali ini. Sehingga nanti kalau sudah didebatkan, didiskusikan, dicari terjemahan yang paling terbaik dalam wacana Pali ini, lalu kemudian dibuat buku yang lebih sempurna, dan juga yang lalu ada saran yaitu kata-kata wacana Pali, sehingga itu nanti akan bermanfaat bagi kami semua. Jadi itu saran dari atau usulan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Satu. Nah, ya saya sedikit menanggapi sebelum pembawa acara atau dari sisi Dewan Pimpinan, Ketua Bidang Pendidikan. Sesungguhnya acara ini saya kadang merasa ini, kadang merasa diposisikan sebagai terdakwa yang sedang disidang. Yang mana sesungguhnya sebagaimana yang di awal saya menyampaikan waktu pengantar pelaksanaan Zoom meeting ini adalah posisi saya adalah sebagai penyaji yang waktu membuatnya itu, dan setiap kali ada pengoreksian, saya selalu serahkan ke Dewan Pimpinan untuk bisa dibahas, dikoreksi lagi, untuk dibahas bagaimana patutnya. Nanti ada yang kurang sesuai bagaimana didiskusikan lagi. Nah, jadi ini adalah pekerjaan bersama, begitu. Adalah pekerjaan bersama kita, bukan pekerjaan saya seorang. Saya justru yang membantu Sangga untuk menerbitkan buku yang memang menjadi panduan yang paling mendekati patutnya bagaimana bahasa Pali, wacana Pali itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Ya, dan tentu untuk pembelajaran lebih lanjutnya, mungkin dengan cara membukukan atau bagaimana, yaitu silakan dari Dewan Pimpinan jika memang dianggap perlu, mungkin ditambahi dengan hal-hal yang lain. Ya, misalnya namo. Namo itu artinya apa? Mengapa namo? Ya, nam itu artinya melengkung. Nam artinya melengkung. Ya, membungkuk. Nah, namo itu artinya pembungkukan. Ya, yaitu tidak lain adalah persujudan itu. Namo. Ya, mengapa namo? Yaitu adalah kata benda. Nah, kalau kata benda, tidak bisa digunakan kata sujud begitu saja, oleh karena itu hanya kata dasar, belum menjadi kata kerja, belum menjadi kata benda, belum menjadi kata sifat, belum menjadi kata apa-apa. Itu belum kata sempurna. Hanya sujud saja. Kalau bersujud itu sudah kata kerja yang berlawanan dengan kata nakmo yang jenisnya itu adalah kata benda. Nah, ini adalah pelik-pelik dalam penerjemahan bahasa. Perlu mempertimbangkan sisi jenis kata dan tugas katanya. Nah, itu kurang lebihnya Abuso. Ya, silakan dari pembawa acara atau dari yang terkait bidang pendidikan mungkin ada, silakan menanggapi ini Auso Adikusalo. Iya, Bante Gutadamo barangkali bisa menanggapi Bante atau mau menanggapi. Dipersilakan Bante. Ya, terima kasih. Tadi usulan Bante Adi, nah, kita ini kan sudah diadakan perdebatan. Ini sudah berlangsung perdebatan namanya. Tinggal di sini dicurahkan mana yang belum tahu, karena yang selama ini konsisten menerjemahkan ya beliau Bante Damadiro. Nah, kalau dari banyak hal ini kan jadi nanti akan bisa ketemu juga satu kata yang kiranya seperti apa.
Kalau berdebat terus malah nggak cetak-cetak itu nanti. Justru karena dicetak ini akhirnya muncul seperti ini juga perdebatan. Nah inilah pentingnya kita, ya tadi yang sudah disampaikan beliau Bante Damadhiro, ya kalau tidak dimulai tidak akan muncul yang seperti ini juga. Tuh. Jadi sudah perdebatan dari awal, ini pertemuan berapa kali ini. Nah, kalau nggak ada yang mendebat berarti setuju tuh. Berarti Bante adik juga boleh ngusul ini apa. Nah, jadi kita ada satu kesepahaman yang kalau tidak boleh sama, ya hampir sama. Itu sudah bagus. Harapannya seperti itu. Karena selama ini kan kita cuma terima dari textbooknya saja. Pemahaman yang dipaparkan Bante Damadhiro kan kita selama ini yang nggak tahu. Yang penting ya di buku begini ya terima padanya. Maka ini kita bahas bersama-sama. Udah Bante Damadhiro dengan usaha yang sangat luar biasa. Sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Nah ini kita harus bersyukur juga. Beliau mau berbagi kepada kita. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Bante. Saya tambahkan sedikit memang ya ini bincang-bincang ya Abu Suratana Jayo ya. Nah, bincang-bincang sedikit seputar ini. Ya, baik. Memang yang ada di buku Parita Suci ini bahasa Indonesianya itu sebatas sebagai terjemahan, bukan penjelasan. Tentu untuk penjelasannya, misalnya Piso Bhagawa Arahang sama Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu. Kalau dijelaskan satu buku tersendiri sudah. Ya sejauh apa kita mengerti kata Bhagawa. Kata Bhagawa itu dalam pustaka pengulas artinya apa? Artinya berantai-rantai sampai belasan artinya. Bukan hanya satu dua saja. Arahang itu bagaimana? Sama Sambuddho itu apa? Sugato. Nah, Sugato adalah ia yang telah mencapai dengan baik, ia yang telah tiba dengan baik. Atau Sugado. Su baik, ga pencapaian, ga memberi. Jadi, ia yang menunjukkan jalan menuju ke Sugati. Sugado. Sugado menjadi Sugato. Nah, itu adalah salah satu penjelasan kata dalam Buddha Nusati. Nah, itu contohnya begitu. Loka widu, ia yang tahu loka. Loka itu apa? Loka ada berapa jenis? Yang dimaksud di sini loka itu yang bagaimana? Nah, loka pancakanda, loka makhluk atau satwa, atau loka dalam arti bumi, bintang dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu akan banyak sekali. Yaitu adalah penjelasan yang mana wajar masyarakat secara umum sebatas membaca terjemahan masih sangat memungkinkan untuk belum mencapai pemahaman yang ideal. Kalau dijelaskan hanya untuk Buddha Nusati sudah satu buku tersendiri. Nah, begitu. Ya itu dari saya begitu. Nah. Ya, baik, Bante Adi Kusalo, Bante Guta, terima kasih. Nah, ini berkenan dengan pembahasan Parita ini. Saya waktu itu pernah bertanya kepada Bante berkenan dengan salah satu cara pembacaan ada pengucapan seret apa seret begitu Bante. Nah, pada saat itu syarat. Ya, pada saat itu karena belum mendapatkan penjelasan sehingga terka-terka ternyata pelafalannya keliru begitu Bante. Bukan seret tapi seret. Ya, begitu Bante. Nah, ya. Oleh karena itu baiknya ini untuk panduan pembacaan aksara Pali ini mohon mungkin Bante berkenan untuk menyampaikan kepada kami semua agar kami tidak terka-terka, agar tidak salah paham begitu Bante. Maksudnya khusus kata seret ini atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan Bante. Itu pelajaran tersendiri sudah. Ya, baik. Ya, Semoga apa sih? Nah, itu tidak jelek juga kalau misalnya ini bisa juga untuk dibahas juga. Hanya saya kira sejauh apa para
peserta yang lainnya itu punya ketertarikan dalam bahasan ini, silakan dari apa namanya penyelenggara mempertimbangkan itu sejauh apa perlu. Soalnya sudah ditulis di sini sesungguhnya ya banyak sekali hal yang sudah bisa dimengerti, kecuali memang setelah membaca ada yang diragukan, seperti misalnya kata seret itu apa? Kata seret itu adalah konsonan ditujukan ke konsonan akhir dalam sebuah suku kata. Suku kata yang ada konsonan akhirnya. Konsonan akhir adalah konsonan yang terletak di ujung kanan dalam satu suku kata. Misalnya apa? Misalnya Pakman begitu ya. Pakman, Pakman. Di sini dua suku kata ini ada konsonan akhirnya, yaitu konsonan akhir K untuk suku kata Pak dan N untuk suku kata Man. Nah, kedua konsonan akhir ini berbeda. Oleh karena apa? Konsonan akhir K ini begitu kita membacakan suku katanya Pak begitu, itu akan berhenti sampai di situ dan menjadi senyap. Pak, kita tidak bisa meneruskan. Tetapi konsonan akhir N dalam kata man, dalam suku kata man di sini, nah konsonan akhir ini tidak bisa menghentikan suara. Jadi akan terus man sepanjang suara itu bisa berlangsung sampai nafasnya habis. Nah, itu dibedakan dua jenis suku kata yang dengan konsonan akhir seret dan lancar di situ. Nah, itu khusus untuk apa namanya ya apa yang diangkat dalam hal ini adalah kata seret, jangan dimengerti sebagai seret, ya, ya, keset beda dengan keset, ya. Beda lagi dengan keset. Keset itu malas. Keset itu yang dipakai untuk kaki. Keset itu artinya tidak licin. Tulisannya sama semua. Ya, begitu Abu So ya. Nah, Baik, Bante, terima kasih. ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Yaseno untuk pertanyaannya. Para Bante, Auso, Menira, dan Pasilani, tidak terasa sudah 2 jam berlalu. Jadi, dan sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat ataupun dari yang raise hand. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pengampu Yang Mulia Bante Mahademadiro Mahatera atas pemaparan penjelasannya pada sore hari ini, dan juga kepada para Bante, Oso, Samanera Taslani yang turut menambahkan, menanggapi, ataupun juga yang memberikan pertanyaan. Dan seperti di awal tadi kita mengawali dengan Tiratana Puja, kami memohon kembali kepada Yang Mulia Bante Candakaro Mahatera untuk mengakhiri dengan Tiratana Puja. Baik, para Bante dan Auso, sungguh luar biasa pembahasan pada sore hari ini, menambah wawasan, pengetahuan, dan semangat untuk terus belajar tentang bahasa Pali, khususnya yang ada di buku Parita Suci. Oleh karena telah berakhir di sore hari ini, mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo.
Wakato bhagavata dhammo Dhammang namasami. dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Terima kasih. Kembalikan kepada Auso Ratanajaya. Terima kasih pada Bante Candakaro, para Bante, Oso, Semera, dan Tasilani. Nah, terima kasih atas partisipasi kebersamaan pada sore hari ini. Kita telah mendengar banyak pemaparan dan juga jawaban dari Bante Damadiro, ya, sehingga mengikis keraguan ataupun menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita masing-masing. Dan sebagai pengingat, hari Senin depan, tanggal 18 Agustus, akan ada sesi pembekalan yang diampu oleh Bante Santacito Tera dengan topik melanjutkan pembahasan sutta yang kemarin.